Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Oh, Pak Rapi. Silakan Pak Rapi masuk. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi. Ada apa nih Pak Rapi? Tumben sekali ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya, Pak? Semakin hari semakin mengkhawatirkan. Apalagi berita teman-temannya menghilang. Tolong Pak jelaskan apa yang terjadi. Sudah kami mencoba untuk menyelidikinya, Pak. Dan sampai sekarang kami masih menyelidiki tentang masalah anak Bapak. Dan saya sudah sering mengingatkan pada anak Bapak agar tidak memasuki ruangan berbahaya itu. Tapi nyatanya mereka tetap nekat dan mereka masuk ke ruangan itu, Pak. Pak, tolong Pak, saya jauh-jauh ke sini untuk mencari tahu kondisi anak saya supaya anak saya kembali sedia kala. Minimalnya Bapak cari tahu apa yang terjadi. Baiklah, Pak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan usaha yang terbaik agar semua masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat. Tapi kami juga punya kegiatan lain seperti mempersiapkan ujian teman-teman Winarti yang lain. Jadi mohon bersabarlah, Pak. Ya saya mohon Pak, ini demi reputasi sekolah. Saya takut masalah ini... Sudahlah, Pak, sudah. Percayalah pada kami. Dan kami pun tidak akan tinggal diam. Sekarang Bapak pulang saja ke rumah dan rawat Winarti dengan baik. Percayakan masalah ini pada kami. Yang sabar, Pak. Ya sudahlah Pak, saya pamit. Semoga masalah ini bisa terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yanto. Halo? Oh, Pak Yanto. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Sultan 3 hari belum pulang. Baiklah Pak, begini aja Pak, nanti saya tanyakan Pak sama teman-temannya. Kalau saya sudah dapat informasinya, saya hubungi Bapak. Pasti Pak, pasti. Iya Pak, terima kasih Pak. Sultan. Kemana dia? Ya Pak Bambang. Benar Pak, saya Pak Alif. Turesi 3 hari Pak, belum pulang. Ya Pak, sebentar. Nanti saya tanyakan dulu teman-temannya, Bapak tenang dulu ya. Iya Pak, saya pasti kabarin Bapak kalau sudah dapat informasi tentang Turesi. Iya Pak, iya. Mang Adi di mana? Mang Adi, tolong ke kantor. Saya tunggu di kantor ya. Sekarang, Mang. Ya, terima kasih.
Permisi, Pak. Oh, Mang Nadi, silakan masuk, Mang. Sini duduk. Siapa? Bapak manggil saya tadi, Pak. Ya, Mang Nadi, silakan duduk. Begini, Mang Nadi. Atas pengaduan dari beberapa orang tua siswa kepada saya bahwa ada beberapa siswa kita yang izin kepada orang tuanya untuk belajar bersama, tapi nyatanya mereka nekat memasuki ruangan dangerous itu. Dari kelima teman-temannya itu hanya Winarti yang bisa pulang. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Dia depresi berat. Entah apa yang terjadi pada dia dan teman-temannya. Sekarang Mang Nadi tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. 3 hari yang lalu, apakah Mang Nadi pernah menemui mereka di sekolahan ini? Wah, saya turut prihatin, Pak. Yang saya dengar, mereka murid yang rajin dan pintar, Pak. Tapi apa, Mang Nadi? Jadi, Pak, sebelum saya pulang kampung, saya ketemu dengan Aden Diki di depan gerbang sekolah. Katanya mau ngambil barang yang tertinggal di dalam kelas. Itu, Pak, kronologinya. Oh. Lalu setelah itu? Ya, saya nggak tahu lagi, Pak. Saya buru-buru pulang. Saya takut ketinggalan bus. Sungguh misterius. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa mungkin Diki mengetahui kejadian ini? Tapi lebih baik Bapak lapor polisi, Pak. Ini masalahnya bahaya. Ya sudah, Mang. Lebih baik Mamang melanjutkan pekerjaan Mamang kembali. Terima kasih atas keterangannya. Oh iya, Pak, sama-sama. Saya lanjutin ngepel dulu ya, Pak. Permisi. Aneh sekali. Benar-benar misterius. Kenapa ada Diki? Gak apa-apa, Bang. Permisi, kami dari kepolisian. Silakan Pak, masuk Pak. Selamat datang Pak, silakan duduk Pak. Silakan. Oke. Iya Pak. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Iya Pak. Untuk menindaklanjuti laporan yang Bapak ajukan di telepon, bagaimana kronologi kejadiannya, Pak? Baiklah Pak. Pada awalnya, 3 hari yang lalu beberapa siswa pada saat itu mencoba memasuki ruangan yang dilarang oleh kami. Karena kebetulan ruangan itu kondisinya rusak berat dan sudah lama kami gunakan sebagai gudang barang bekas. Kami sengaja melarang semua siswa memasuki ruangan tersebut karena sangat berbahaya. Sebab ruangan itu rapuh dan kami takut menjadi tempat bersarangnya hewan berbisa. Namun mereka yang berjumlah 5 siswa itu, kami tidak tahu lagi apa mereka masuk tanpa sepengetahuan kami. Dan setelah hari itu mereka menghilang. Hanya 1 siswa yang kondisinya depresi berat. Lalu adakah saksi mata atau orang yang melihat mereka memasuki sekolah ini atau ruangan itu, Pak? Saya rasa tidak Pak. Tidak ada. Lalu ada penjaga sekolah di sekolah ini? Kalau penjaga sekolah ada Pak, Mang Nadi. Tapi pada saat kejadian dia pulang kampung Pak.
Mohon izin Dan, menurut saya dialah saksi kunci atas kejadian ini. Betul juga. Bisa panggilkan penjaga sekolah tadi, atas nama Mang Nadi? Bisa Pak, bisa. Tapi bukankah dia tidak ada di sini Pak? Jadi tidak mungkin dia mengetahui kejadian ini Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Untuk menindaklanjut, kami butuh semua keterangan dari semua saksi atau yang ada semua di sini. Jadi Bapak harus kooperatif dan mengikuti semua apa yang kami tanyakan. Bisa dipanggilkan saja itu Pak Nadi. Baiklah Pak, saya panggilkan. Halo, Mang Nadi. Mohon ke kantor, Mang. Ada yang perlu dibicarakan. Iya, sekarang, Mang. Oke, terima kasih, Mang. Sudah, Pak. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Ya, Mang, masuk aja. Sini, Mang, duduk. Iya Pak. Ini, Mang, ada pihak yang berwajib ingin meminta keterangan dari Mamang. Tapi Mamang jangan takut, bicara saja apa adanya sama mereka. Paham ya, Mang ya? Paham. Silakan, Pak. Izin Pak. Mang Nadi kapan terakhir kali di sekolah? Sebelum saya pulang kampung Pak, saya berkemas dulu sekitar pukul 7 malam kalau nggak salah. Habis itu saya langsung ke terminal bus Pak. Sebelum Mang Nadi berangkat ke terminal, Mang Nadi melihat seseorang di sekolah atau ada orang lain tidak? Setahu saya sih nggak ada Pak. Setelah saya ngepel lalu nyapu, malah saya mengunci pintu setiap kelas dan tidak ada orang. Tapi apa Mang? Tolong jelaskan lebih detail. jadi sebelum saya ke terminal bus Pak, saya berpapasan dengan adik Diki di depan gerbang sekolah. Saya tanya, katanya mau ngambil barang yang tertinggal di dalam kelas. Gitu Pak. Jadi itu siswa di sini. Dia sendiri apa bersama teman-temannya? Setahu saya sih sendirian Pak. Terus karena saya buru-buru, jadi saya langsung ke terminal bus. Setelah itu saya nggak tahu apa yang terjadi lagi. Jadi gimana Dan? Apa kita perlu interogasi yang bersangkutan? Tunggu dulu. Kita belum cukup bukti. Berarti kita mohon izin dulu ke Bapak untuk melihat ruang tersebut. Boleh, Pak. Boleh sekali. Silakan. Nanti saya dan Mang Nadi akan mengantar Bapak ke ruangan itu. Baik. Ingat, detail dan harus teliti. Siap Dan. Baik, Pak. Silakan masuk. Ini ruangan yang kita sebut ruang medus. Pak Dhani, tolong sini. Siap Dan. Pak, ini buku siapa Pak? Ya, Pak. Buku siapa? Coba sini, Pak. Diki, Pak. Diki. Oh, yang siswa di sini tadi? Iya, betul sekali. Mohon izin komandan. Astagfirullahaladzim. Pak Dhani, tolong hubungi Kasat Reskrim dan ambulan untuk dibawa ke sini. Tutup semua ruangan sini dengan garis polis red. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Saudara Diki, Iya betul Pak. coba kamu jelaskan semuanya dan apa ini? Saya tidak tahu Pak masalah itu Pak. Pada saat itu saya memang pergi ke sekolah untuk mengambil buku catatan dan buku novel saya.
yang ketinggalan di kelas. Pada saat itu, saya mengajak 5 orang teman saya yang ingin menyelusuri ruangan Dendrus. Saya mengetahui mereka ingin menyelusuri ruangan tersebut ketika mereka berbicara di dalam kelas. Ketika mereka sudah kumpul hendak ke lantai atas, saya menyusul mereka dengan maksud mengambil buku catatan saya yang ketinggalan. Saya bareng mereka karena saya adalah seorang penakut. Sampainya di ujung tangga, saya berpisah dengan mereka karena saya ingin menuju ke ruangan kelas. Setelah saya cari buku itu yang tertinggal tadi, buku itu tidak ada. Saya tidak menemukan buku itu. Ketika saya keluar dari ruangan kelas, saya menemukan jejak kaki yang berlumuran darah. Karena saya takut, saya langsung lari menuju gerbang sekolah. Di sana saya menemukan Wiwin yang sedang takutan. Win, Tolong Dik. Ayo, aku antar pulang juga, Win. Lalu apa yang terjadi setelah kamu antar pulang? Jadi versi Chinese Winarti. Kurang tahu juga, Pak. Menurut keterangan Bapak, Winarti katanya sedang depresi. Bisakah kita untuk memintai keterangan dari Winarti? Bagaimana kalau kita coba melihat kondisi Winarti, Pak? Mudah-mudahan dengan adanya Diki, Winarti bisa dimintai keterangannya. Oke, besok pagi kita mulai berangkat. Siap dan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan orang tuanya Winarti, Iya betul Pak. saya kesini mau minta keterangan. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak. Kondisi Winarti saat ini masih memprihatinkan Pak. Tidak usah khawatir Pak. Kami di sini membawa teman dan guru. Jadi semoga ini bisa membantu. Jika memang seperti itu, ya Pak, saya persilahkan Bapak untuk mencari informasi ke anak saya. Win, ada yang mau ketemu sama kamu? Ayo Pak, mari masuk. Oh iya, misi. Siapa kalian? Pergi! Tolong! Pergi kalian! Pergi! Tolong! 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 Siapa kalian? Pergi! Inilah Pak, kondisi anak saya Pak. Pergi! Tolong! Iki, coba kamu bicara sama Winarti. Tolong! Tenang. Pergi kalian! Nah, Diki! Diki tolong Diki! Diki Mereka orang-orang baik, Win. Tenang, Win. Tenang. Win, kalau ceritakan kepada mereka apa yang terjadi pada dirimu. Saya takut, Dik. Saya takut sekali. Dia membantai teman-teman saya dengan kejam. Malam itu, kami melusuri lorong demi lorong dengan penuh ketakutan. Namun kami tetap melanjutkan niat kami memasuki ruangan itu. Sampai pada akhirnya Turesi menjadi korban pertama. Ketika kami mencari Turesi, kami berpencar untuk mencarinya. Alam bersama saya dan Debbie bersama Sultan. Ketika saya dan Alam sedang mencari Turesi, di depan mata saya Alam diseret oleh seseorang yang saya tidak tahu siapa dia. Saya lari meninggalkan Alam
dan bertemu Sultan dan Devi. Kami pun segera meninggalkan tempat itu. Namun Sultan terlibat perkelahian dengan seseorang yang misterius. Dan Sultan pun menjadi korban setelah alam. Saya dan Devi segera berlari melamatkan diri. Ketika Devi terjatuh, saya tidak mampu menolongnya. Seketika itu, Devi pun menjadi korban pembantaian di depan mata saya. Saya takut, Dik. Saya takut sekali. Tanyakan ke dia siapa pelaku dan ciri-cirinya. Siapa? Win, katakan ciri-cirinya seperti apa, Win? Dia menyeramkan dan agak bungkuk seperti ini. Mang Nadi, Kenapa kamu langsung menuduhnya? saya bisa jelaskan cuma itu, Pak. Pada saat itu saya sering melihat Mang Nadi keluar masuk ruangan itu, dan kemarin saya masuk ke ruangan itu. Saya menemukan sebuah sarung dan golok milik Mang Nadi dengan beberapa bercak darah, tetapi saya tidak berani mengambil golok tersebut, dan saya keluar dari ruangan itu. Baiklah kalau seperti itu. Bro, kamu tahu nggak tentang kasus hilangnya siswa kita di ruang terus? Emang lu belum tahu? Kasian banget sih. Bukan gue nggak tahu, malah gue penasaran sama ruangan itu. Ya udah, kita kesana aja. Gimana? Oh, oke, siapa takut? Kapan nih? Ya sekarang. Gasken lu. Siap, lanjut. Rasakan pembahasanku. Amankan dia. Siap. Lapor komandan, tersangka sudah A1, sudah dilumpuhkan. Siap komandan. Siap, 87. Terima kasih anak-anak sudah bantu penangkapan tersangka, dan Bapak sangat terima kasih sekali dengan keberanian kalian sudah membantu operasi kami. Sekali lagi sangat terima kasih. Permisi. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Luar biasa, bro. Kalau saja anakku diperlakukan baik, semua tidak akan terjadi. Apa salah anak saya sehingga mereka merendahkan? Apa karena bapaknya hanya seorang pekerja kasar? Sungguh tidak adil dunia ini untukku. Semua yang aku lakukan adalah balasan yang setimpal bagi mereka yang merendahkan aku dan anakku, hingga anakku menjadi korban perilaku mereka. Agar tidak ada lagi yang berani merendahkan seseorang hanya dari sebuah latar belakang.